kewajiban atau keharusan, ya. Jadi artinya ini namanya adalah bersifat pasif pun dapat menjadi pelaku tindak pidana. Apa itu? Sudah dipanggil berdasarkan menurut undang-undang dengan sesuai dengan syarat-syarat ditentukan undang-undang untuk hadir sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan tidak hadir sebagai saksi, maka namanya menjadi suatu tindak pidana. Diancam itu 9 bulan penjara. Atau seseorang yang tidak memberikan pertolongan saat orang terancam jiwanya, sementara dia mampu untuk melakukan pertolongan itu, diancam itu dengan pidana. Nah, siapakah yang ini? Yang mampu melakukan perbuatan minimal itu aparatur negara, polisi, tentara. Nah, juga kalau seseorang juga kalau lihat dari postur tubuhnya mampu, ya apalagi korban adalah anak-anak atau wanita, didiamkan, itu tidak menjadi suatu tindak pidana. Itulah yang dimaksud tadi, berisi memuat tentang perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan, dan adanya cara-cara melakukan perbuatan tadi. Tadi sudah ditanyakan oleh tadi si penanya, saya lupa lagi nama beliau itu, soal anak tadi. Bagaimana Pak kalau cara itu dilakukan oleh anak di bawah usia? Nah, makanya itu juga diatur dengan cara-cara perbuatan dilakukan tadi. Apakah itu kekerasan, apakah itu ancaman kekerasan, apakah itu hanya perbuatan biasa, dan seterusnya. Baru yang juga adalah memuat ancaman pidananya, disertai dengan ancaman pidana. Berapa lama penjaranya? Ancamannya disebutkan di dalam. Itulah yang disebut dengan hukum pidana. Nah, dan ini disebut dengan hukum pidana material. Hukum pidana formil itu adalah hukum proses, hukum acara pidana, ya, untuk menegakkan hukum pidana material, sehingga dia disebut sebagai hukum pidana formil. Yaitu apa ini? Proses tentang mulai dari penyelidikan suatu perkara, ada laporan, sampai kepada penyidikan kalau sudah ada 2 bukti, baru sampailah kepada penetapan tersangka, sampai kepada upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, sampai pelimpahan kejaksaan, sampai nanti persidangan, sampai putusan pengadilan, vonis. Semua itu adalah disebut hukum acara pidana. Karena itu di sana tidak memuat sanksi pidana. Ada mahasiswa bertanya sama saya, ini pas mau bimbingan skripsi. Nah, jadi sangat bagus walaupun sangat sederhana. Pak, saya baca-baca KUHP itu nggak ada sanksi pidananya. Emang betul, karena sanksi pidana itu tidak memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti dalam KUHP, yaitu hukum pidana material. Jadi hukum pidana acara pidana adalah memuat suatu proses. Kalau proses itu tidak dipenuhi atau dilanggar, maka namanya adalah masuk sebagai proses yang tidak sah, tapi harus diajukan digugat melalui gugatan pra-peradilan. Penetapan tersangka digugat dia supaya dinyatakan tidak sah penetapan tersangka. Penggeledahan, penyitaan tidak sah karena bertentangan dengan hukum, dan seterusnya. Itu disebut dilawan melalui pra-peradilan. Itulah yang disebut dengan hukum pidana formil, kan begitu ya. Nah, baru kemudian yang berikutnya, sebelum kita masuk kepada macam-macam jenis tindak pidana, adalah sistematika KUHP ini. Sistematika KUHP ini ada 3 buku. Buku 1 itu ketentuan umum dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Ini ketentuan umum ini berlaku untuk semua proses penegakan hukum, termasuk di penyelidikan di kepolisian maupun di kejaksaan, di KPK, ya, yang KUHP pasal 1 sampai dengan 103. Jadi bukan hanya berdasarkan KUHP. Nah, itu tentang apa itu? Mulai nanti misalkan kewenangan untuk memeriksa suatu perkara di Indonesia. Jadi kompetensi, ya, kompetensi absolut dan relatif, atau juga ajas personalia, bahwa setiap warga negara yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di negara asing berlaku hukum pidana Indonesia, walaupun nanti negara asing akan mengatakan ini adalah tempat teritorialnya adalah di negara kami, ya berlaku hukum negara kami. Nah, jadi nanti bisa menjadi diajukan supaya diadili di Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan ajas-ajas sistematika buku 1. Jadi tentang pelaksanaan dari hukum pidana. Ada di situ nanti pasal 53 tentang tadi yang disebut fogging,
percobaan. Ada pasal 55 turut serta. Turut serta ada pleger, ada media pleger, ada uitloker, ada dunpleger. Turut serta itu. Jadi seperti si apa yang dibunuh itu, si Sambo, di situ kan macam-macam itu. Ada turut sertanya, ada plegernya. Siapakah plegernya? Pleger adalah pelaku dan ini yang lebih berat hukumannya. Pleger adalah dari salah satu dari media pleger ini yang langsung melakukan tindak pidana itu. Maka hukumannya adalah lebih berat. Itu pleger, pelaku tunggalnya. Contoh misalkan, ABCD adalah bersepakat untuk membunuh si Z. Ketika si Z nanti dihadang oleh si A dengan sepeda motor di tengah jalan, maka si B tampil untuk menarik si korban, si Z tadi, dari setir mobilnya. Baru si C nanti langsung menusuk lehernya. Baru si D nanti membekap mulutnya atau merangkulnya. Maka pertanyaannya, siapakah di situ pleger? Menurut kalian siapa plegernya? Di antara ABCD tadi. Ini kan turut serta ini pasal 55, tapi pasal 55 diperiksa lagi. Apakah dia sebagai pleger, apakah main di pleger, apakah uitloker, apakah dun pleger, gitu loh. Itu pasal 55 tadi. Jawabnya siapa? Maka pertanyaannya, siapakah di situ yang mengakhiri, memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan? Ya si C. Si C lah yang menusuk leher si Z yang mengakibatkan kematian. Si A, si B, dan si D turut serta. Hukumannya si C lah yang lebih berat dibandingkan si A, si B, dan si D. Kalau kalian menemukan hal-hal itu tidak benar, kalian boleh protes, ajukan banding ke pengadilan tinggi. Bahwa si C ini sebenarnya peranannya bukanlah sebagai pleger di dalam media pleger. Perannya hanyalah membantu saja, misalkan. Membantu di situ adalah memberikan informasi dan sebagainya. Hukumannya lebih ringan, membantu itu 56. Pasal 56, media pleger hate. Dikurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimal tadi itu. Jadi kalian itu jangan langsung merasa kagok, pelan-pelan saja ya. Walaupun saya agak langsung ceplos-ceplos ya, karena memang itu sudah terbiasa bicara saya begitu ya. Nah, baru kemudian pasal 63 ada konkursus, perbarengan. Ada gabungan beberapa tindak pidana, selain merampok, dia memperkosa, kemudian membunuh, dilakukan dalam waktu bersamaan. Bagaimana hukumnya? Itu diatur di dalam pasal 63 sampai 65. Ada kemudian pasal 76, itu adalah nibis in idem. Tidak boleh menghukum dua kali perkara yang sama. Ini sudah diadili di pengadilan di Negeri Bogor, tapi kok diadili lagi di Jakarta. Ajukan perlawanan, kan begitu. Baru kemudian ada pasal 80 itu daluarsa dan seluruhnya sampai dengan 103. Baru buku 2 namanya kejahatan. Judul buku 2 itu kejahatan. Buku 3 namanya pelanggaran. Apa bedanya kejahatan dan pelanggaran? Kejahatan adalah sebagai jenis tindak pidana yang terberat, diancam dengan hukuman penjara. Kalau pelanggaran disebut sebagai jenis tindak pidana yang lebih ringan, sehingga ancaman pidananya adalah kurungan. Tidak boleh tidak boleh penjara. Jadi ada perbedaan antara penjara dengan kurungan. Apa perbedaan penjara dengan kurungan? Kalau penjara ya dia harus menderita di dalam penjara. Kalau kurungan dia itu boleh memfasilitasi dirinya, dan pada umumnya jarang digunakan kurungan karena harus diganti dengan apa? Denda gitu. Tapi karena ini ada di dalam KUHP ya saya harus jelaskan hal itu. Itulah yang dimaksud dengan sistematika. Jadi ini singkat ini saya jelaskan sistematika ini. Baru topik berikutnya kita masuk adalah perbedaan perkara perdata, hukum perdata dengan hukum pidana. Ini wajib kalian tahu ini. Satu, apa itu? Kalau perkara atau hukum pidana yang berkepentingan adalah negara. Negara yang berkepentingan menegakkan hukumnya berhadapan dengan si pelaku tindak pidana. Siapa yang si pelakunya nih? Ya pembuat kejahatan itu. Jadi itu yang berkepentingan. Boleh nggak berkepentingan si korban? Si korban nggak berkepentingan. Jadi kalau kalian lihat misalnya kasus si Sambo di dalam peradilan itu, keluarganya si Sambo itu hanya penonton saja. Keluarga si siapa namanya yang meninggal itu Sutabara itu,
Si polisi siapa namanya itu? Udah lupa saya lagi itu. Brigadir ya Joshua, si Joshua. Keluarga si Joshua itu ya hanya di belakang aja memandang-mandang di persidangan. Yang aktif itu adalah negara berhadapan dengan si pelakunya, yaitu dalam konteks tadi adalah si Joshua. Nah, jadi oleh karena itu konsekuensinya apa? Negara ini karena dia sudah mempunyai otoritas dan kekuasaan yang penuh, ya, sarana pengetahuan segala macam, maka harus ada keseimbangan antara si pelaku negara yang menghadapi si pelaku yang buta huruf, orang biasa. Harus ada keseimbangan, yaitu dinaikkan statusnya, maka oleh undang-undang diwajibkan harus didampingi oleh penasehat hukum. Tujuannya apa? Supaya ada keseimbangan antara pelaku tindak pidana yang buta huruf atau masyarakat biasa itu yang berhadapan dengan negara yang diwakili oleh polisi dan jaksa, gitu. Itu filosofisnya. Karena itu apa? Kalau dia tidak punya uang untuk memberikan uang jasa, negara harus menanggungnya, apalagi kalau perbuatan itu diancam dengan pidana 12 tahun ke atas. Pidana penjara maksudnya, ya. Nah, sementara kalau perdata yang berkepentingan siapa? Kedua belah pihak. Pihak penggugat dan pihak tergugat. Negara tidak boleh campur tangan di sana. Nah, oleh karena itu bagaimana? Tergantung kedua pihak ini mau berdamai mereka sah-sah saja. Jadi kalau misalkan sudah sidang ini perdata sampai 5 kali, sidang ke-6-nya nanti itu adalah dia akan menjadi putusan. Datang tiba-tiba nanti si penggugat dan tergugat memohon supaya ini ditutup perkara ini karena sudah ada perdamaian. Bagaimana? Boleh nggak itu ditutup? Boleh, sah. Jadi tidak sampai kepada putusan. Jadi boleh dicabut setiap saat perkara itu kalau dalam perkara perdata. Tapi kalau perkara pidana hanya delik-delik tertentu atau tindak pidana tertentu yang disebut adalah tindak pidana aduan, delik aduan yang boleh dihentikan. Itu pun dibatasi. Kalau dia sudah lewat 3 bulan tidak boleh lagi dihentikan. Sebelum 3 bulan boleh dihentikan. Apa itu? Umumnya adalah kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kesusilaan, kejahatan yang terkait dengan kekeluargaan, misalkan pencurian keluarga, pasal 367. Si Amir anaknya Budi membobol berangkas ibunya dari Jakarta, dibawa berkilo-kilo ke Bali, di Bali foya-foya, ditangkap oleh polisi. Dia mengaku bahwa ini hasil curian, tapi curiannya dari siapa ini? Harta ibunya. Maka polisi harus minta kepada ibunya apakah mau mengadukan atau meneruskan perkara ini. Nanti ada BAP-nya, berita acara sendiri gitu. Nah, kalau iya maka diproses, kalau tidak maka itu tidak boleh dilanjutkan. Itu yang disebut nanti dengan delik aduan atau tindak pidana aduan. Lainnya itu adalah laporan, wajib diselesaikan secara dalam persidangan kalau laporan. Jadi tidak ada lagi pencabutan. Jadi ada 2 ini jenis perkara yang ditangani polisi, pengaduan dan laporan. 85% atau 90% semuanya adalah laporan. Seseorang yang merasa dia ditipu, dibunuh, dianiaya dan itu berhak dan wajib membuat laporan. Nah, ini diproses langsung ya tanpa perlu menunggu pihak yang berkepentingan tadi, yaitu keluarga si korban. Jadi makanya si korban walaupun ada perdamaian dengan si pelaku dalam perkara pidana tidak mengakhiri tindak pidana, tetapi bisa meringankan putusan pidananya, penjaranya, ya. Baru kemudian perbedaan yang ketiga, hukuman. Hukuman di dalam tindak pidana, perkara pidana adalah penjara. Sedangkan hukuman di dalam perdata tidak boleh ada penjara. Yang ada adalah ganti rugi, bayar denda dan sita, eksekusi kalau ada barang harta dari si debitur atau orang yang dinyatakan kalah mempunyai harta yang bisa disita. Tidak boleh karena nggak ada bisa disita diganti dengan penjara, nggak boleh. Karena penjara hanya ditujukan sebagai konsekuensi hukuman terhadap perbuatan tindak pidana. Nah, itu antara lain perbedaan yang mutlak, ya. Nah, berikutnya nanti kita masuk kepada tindak pidana. Tapi memang karena waktu kita kan terbatas ini, unsur-unsur tindak pidana nanti bisa saya teruskan itu di
pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita buka dulu kepada tanya jawab. Apa saja yang perlu di luar ini juga konteksnya boleh, nggak apa-apa ya, silakan dipertanyakan. Baik, siapa dulu ini? Si Kristi tadi saya amati dia sudah nggak ada lagi. Itu si Faruk, silakan Faruk. Atau siapa deh, silakan. Pertanyaan apa yang lalu yang baru selesai? Nah, tindak pidana pemilu misalkan, ada tindak pidana pemilu, tapi pembuktiannya ini agak sukar karena ini adalah nuansa politik, kesepakatan DPR itu dalam undang-undang kemudian diujikan menjadi suatu tindak pidana, itu agak susah. Tapi kalau sengketa pemilu ya ada, itu nanti sudah ada ranahnya Mahkamah Konstitusi. Sama enggak Pak tindak pidana pemilu dengan sengketa pemilu? Tidak sama. Jadi kalau tindak pidana pemilu lebih bagus kalau ada di sana itu misalkan pemalsuan data, itu bisa masuk. Tapi siapa yang harus membuktikan bahwa dia itu dipalsukan data dan seterusnya. Atau tindak pidana yang terakhir ini apa yang lagi aktual menurut kalian? Silakan pertanyakan, ya. Karena ini jarang-jarang ini pertemuan kita ini. Saya senang melihat kalian ini kan semester 2 ini. Yang lalu itu saya dapat semester 2, yang sudah semester 6. Jadi ketika saya masuk nanti kepada konkursus nibis nidim, mereka bingung. Loh, kalian bingung? Ya Pak, kita baru dengar sekarang. Loh, harusnya itu sudah harus ada di dasar-dasar di hukum pidana. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya tidak ada terlambat di dalam penguasaan ilmu, di dalam kuliah belajar tidak ada istilah terlambat. Kalian percaya nggak kalau saya telepon Pak Ugo Rosono sekarang, Pak Wakapolri, mantan bukan sekarang, beliau masih mengangkat karena hubungan baik. Kenapa? Karena beliau ini adalah ketua kelas di Mabes Polri waktu kelas kita Fakultas Hukum masuk di sana. Ketika saya sebagai dekan Fakultas Hukum. Jadi semua polisi-polisi yang ada di Jakarta ini adalah mahasiswa kita. Hampir saya waktu saya dekan itu 167 kelas. Nah, saya tanya dulu ini si Faruk ini. Faruk, kalian ini kan semester 2 ini. Jadi waktu bulan September kemarin sekitar berapa kelas yang kuliah kelas reguler dapat? 3 kelas Pak. 3 kelas ya. Nah itu sudah menurut. Jadi kalau saya itu rata-rata kalau setiap tahun itu bangsa 40, 60 itu dapat. Karena terakhir saya tinggalkan itu 167. Jadi tidak muat lagi pegangsaan dan kimia. Kita bukalah di kantor masing-masing. Nah, gitu itu enaknya ya. Nah sekarang memang masa itu kan tetap tidak bisa harus apalagi setelah beliau Ibu Rahmawati sudah almarhum. Jadi Ibu Rahmawati itu masih menghargai saya sudah tidak dekan, ditariklah saya sebagai wakil rektor. Ya. Wakil rektor 1 sampai dengan 3 dua kali bolak-balik sampai 2015. Sesudah itu saya pensiun PNS. Saya ini adalah dosen PNS yang dipekerjakan. Ya 65 tahun, itu 2019 pensiun. Nah, baru kemudian masih mengajar sampai 2021-22, tapi adalah peraturan yang baru yang sudah memang usur apa namanya. Tapi kalau tidak saya, karena keinginan saya itu mengajar sangat kuat. Saya bilang sama Adi saya harus dapat 1 kelas. Bagaimana caranya? Supaya saya bisa menuangkan ilmu isi pikiran saya bilang begitu. Siap Pak, kata itu, makanya dikasih kalian 1. Kalau dari mungkin secara teori mungkin saya nggak dapat lagi kelas begitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, saya bisa Oke, silakan. Kalau ada pasangan yang selingkuh, dari masing-masing orang udah mempunyai pasangan sendiri-sendiri yang sah. Iya. Bila mana itu kedua pasangan itu ditangkap, itu bagaimana hukumnya dan pasal apa yang dilanggar, Pak? Iya. Baik, nah ini pertanyaannya bagus ini. Sudah mengarah ini kepada delik-delik aduan tadi. Jadi memang kalau itu status adalah suami istri, maka harus ada pengaduan dari yang diselingkuhi, apakah si istri atau si suami. Jadi kalau misalkan saya ini berselingkuh dengan orang lain di satu hotel, ditangkap saya, itu karena saya sudah punya istri. Tapi polisi tidak boleh menahan saya. Dia tanya dulu kepada istri saya, mengadukan atau tidak. Nah kalau tidak mengadukan, ya selesai.
maka hubungannya nanti menjadi hubungan perdata antara saya dengan yang saya selingkuhi. Jangan-jangan mungkin si yang saya selingkuhi minta ganti rugi. Oke, silakan, itu menjadi ranah perdata. Tapi kalau dari ranah pidana, tidak ada perbuatan atau penangkapan yang bisa dilakukan oleh polisi kalau tidak ada pengaduan. Nah, bagaimana kalau misalkan kedua orang ini tidak ada pihak yang yang mengadukan, tetapi mereka sudah suami istri, maka harus ada jelas dari mana si laki-laki ini sudah punya istri dan dari mana si perempuan sudah punya suami. Kalau tidak ada suaminya si perempuan ini dan istri dari si laki-laki ini, oh dari KTP-nya Pak misalkan sudah menikah, ini harus diusut menikahnya di mana alamatnya, dicek sudah meninggal misalkan istrinya, maka di sini tetap yang menjadi pengadu adalah warisnya. Siapa yang menjadi pengadu? Anaknya. Nah, kalau anaknya nggak mau mengadukan bapaknya, ya sudah selesai. Kalau nggak ada lagi ibunya karena sudah almarhum gitu loh. Nah, tetapi tetap perbuatannya dia masih dalam status suami yang sudah tidak ada istri. Tidak boleh dia berzina kepada orang lain di dalam Undang-Undang 284 tadi, pasal 284 itu. Nah, walaupun ini dilakukan dengan suka sama suka. Jadi yang benar itu adalah seorang janda dan seorang duda misalkan, boleh saja asal itu dilakukan di dalam suatu tempat yang tertutup. Kalau itu terbuka misalkan di tempat terbuka, katakan di lapangan atau di tempat kafe atau itu, tetap nanti pasalnya bukan lagi perselingkuhan tapi perbuatan susila, jadi melanggar kesusilaan, hukumannya memang lebih ringan. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau itu dilakukan oleh dua belah pihak, maka tetap itu menjadi tindak pidana kalau ada istri dan suami dari masing-masing itu. Maka kalau ada istri dari suami masing-masing harus ada pengaduan. Kalau tidak ada pengaduan, maka itu tidak boleh diproses, diselesaikan secara internal atau perdamaian. Jadi memang itulah sebabnya KUHP tidak sampai ke sana dia mengaturnya, karena dianggap ini adalah ranah privat, ranah privasi, ranah kekeluargaan. Coba diselesaikan dulu oleh keluarga itu. Tapi kalau keluarga itu tidak mau menyelesaikan secara mereka, tapi ingin dengan negara, maka dia harus melakukan pengaduan. Begitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Nah, jadi kalaupun tidak ada, ini kan nanti kalian baca-baca itu. Tetap walaupun kita sudah selesai kuliah, karena materi kuliah itu kan masih banyak itu, kalian baca-baca. Ajukan pertanyaan di WA boleh, pertanyaan pribadi pun boleh. Jadi nanti kita ketemuan nanti di minggu depan, masih tetap kita online. Mudah-mudahan dengan pengaruh dari kalian yang hadir bisa mempengaruhi teman-temanmu yang ogah-ogahan kuliah itu supaya aktif kuliah, walaupun di dalam absen WA itu sudah ada 23 nama saya lihat di situ ya. Nah, jadi kalian aktif tuh pengaruhi mereka supaya tampil lebih banyak di minggu Selasa depan ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita akhiri saja pertemuan kita. Bagaimana, setuju? Setuju kita akhiri? Baik, kalau begitu kita akhiri saja. Selamat siang, selamat menjelang berbuka nanti ya. Baik. Ya, amin. Oke, baik. Ya.